Batam TV, inspirasi Kepri. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sapa pasa akaranang kusala sa upasampata sacita Pariyotapanang etang buddhana sasananti. Janganlah melakukan segala bentuk kejahatan, namun tambahkanlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Namo Buddhaya, pemirsa Batam TV yang terkasih. Bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya, Pendeta Eko Winarno, dengan tema Hukum Karma dalam Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini merupakan karma baik bagi kita semua. Karena pada kesempatan kali ini tentunya kita selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hukum karma dalam agama Buddha yang bisa kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak di masyarakat masih banyak berpandangan bahwasanya karma itu konotasinya adalah buruk. Kebanyakan di antara kita bahwasanya karma ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan kesialan, mendapatkan kemalangan, sering mengatakan bahwasanya itu adalah karma. Dia sedang memperoleh karma yang telah dia perbuat. Kita jarang pernah terfikirkan di dalam benak hati kita ketika seseorang memperoleh yang namanya kesuksesan, tercapai apa yang mereka cita-citakan. Kita jarang mengatakan bahwasanya berkat karma baik beliau dapat memperoleh kesuksesan saat ini. Kebanyakan di masyarakat kita, mereka mengatakan bahwasanya ketika seseorang memperoleh sedang mendapatkan kemalangan, sedang mendapatkan kesialan, maka itu dikatakan sebagai karma. Nah, karma itu apa? Kalau di dalam bahasa Sanskerta istilah karma. Kalau di dalam bahasa Pali adalah kamma. Nah, kamma atau karma ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tentunya dikatakan suatu karma ketika perbuatan tersebut dilandasi oleh kehendak atau cetana. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan, "Oh para biku, aku nyatakan kehendak adalah karma. Jika seseorang melakukan perbuatan, baik itu melalui badan jasmani, pikiran, dan ucapan, dilandasi dengan kehendak, maka
disebutlah sebagai karma. Hukum karma ini di dalam pandangan Buddhisme merupakan salah satu hukum kebenaran, yang mana hukum kebenaran ini adalah hukum yang berlaku secara universal, secara mutlak. Dan hukum karma ini berlaku kepada siapa saja, kapan saja, dan dimanapun kita berada. Dan hukum ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat. Setiap seseorang melakukan sebab, pasti akan ada yang namanya akibat, atau disebut dengan sebagai karma dan vipaka. Ketika seseorang melakukan sebab, pasti akan mendapatkan yang namanya akibat. Dan perbuatan ini dapat dilakukan dari 3 hal, 3 pintu yang bisa terjadi, yaitu dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tentunya di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan ada pikiran yang baik atau pikiran yang buruk, ucapan yang baik ataupun ucapan yang buruk, dan juga perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Dikatakan pikiran yang baik bagaimana? Ketika pikiran kita terbebas dari kebencian, pikiran kita terbebas dari iri, dengki, keserakahan. Dengan kita memiliki pikiran yang baik, maka akan berakibat bagi diri kita. Ucapan kita juga baik, perbuatan kita juga baik. Begitu juga dengan pikiran-pikiran yang buruk. Ketika muncul di dalam pikiran kita, maka perbuatan buruk akan terjadi sama kita. Misalnya, ketika kita mempunyai pikiran yang benci, secara otomatis ucapan yang akan kita ucapkan itu ujaran kebencian, kemarahan, ya. Kemudian emosi, gampang emosi. Itu ketika kita mempunyai pikiran yang benci. Kemudian ketika kita perbuatan pun juga tidak baik tentunya. Misalnya akan gampang emosi, gampang mukul, ya, ketika kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Nah, dari pikiran, ya, pikiran itu akan mempengaruhi ucapan dan perbuatan. Nah, ketika pikiran yang baik akan menimbulkan akibat yang baik. Ketika pikiran yang buruk akan menimbulkan akibat yang buruk. Dan semua itu akan kita dapatkan karena sebab pasti ada akibat. Benih yang kita tabur, begitulah buah yang akan kita petik. Penanam benih kebajikan akan memetik kebaikan. Penanam keburukan akan memetik penderitaan atau ketidakpuasan. Nah, itu dari pikiran. Kemudian dari ucapan. Ketika kita selalu berucap yang baik, pasti akan mendapatkan karma yang baik. Ketika kita berucap yang buruk, maka kita akan mendapatkan karma yang buruk. Contohnya seperti apa? Ketika kita berucap yang tidak benar, membuli, ya, berkata kasar, atau berkata tidak tepat pada waktunya, ataupun berkata yang tidak bermanfaat. Hal tersebut dikatakan ucapan yang tidak benar. Apa yang akan terjadi? Apa akibatnya ketika seseorang melakukan hal seperti itu? Tentunya akibatnya adalah kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Ketika kita berucap, seseorang tidak akan mudah percaya apa yang telah kita ucapkan. Padahal ucapan yang kita ucapkan itu pada saat itu ucapan benar. Tetapi karena kita sering berbohong, sering berkata kasar, sering memfitnah, sering membuli dan lain sebagainya, orang lain sulit untuk mempercayai kita. Nah, itu adalah akibat dari ucapan yang telah kita ucapkan. Kemudian ketika kita sering berucap yang baik, apa yang akan terjadi? Misalnya tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menfitnah, selalu mengatakan kebenaran, selalu jujur, ya. Apa yang akan terjadi? Maka karma baik akan kita peroleh. Seperti apa? Kita akan mudah dipercayai sama teman-teman kita. Teman-teman akan suka dengan kita.
teman-teman akan semakin banyak mendekati kita. Kenapa? Karena kita selalu berkata yang benar, tidak pernah berbohong, selalu berkata sopan santun. Ya, intinya adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian ketika yang ketiga tadi dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ketika perbuatan dikatakan perbuatan buruk, intinya adalah perbuatan yang mana merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya seperti apa? Ketika seseorang misalnya mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perbuatan yang buruk. Apa yang akan terjadi atau apa akibat dari perbuatan buruk sekecil itu ketika hal itu dilakukan? Yang terjadi adalah kita akan dijauhi oleh masyarakat atau oleh orang lain. Kenapa? Ketika kita sudah terkenal dengan pencuri, apa yang terjadi? Tetangga-tetangga kita atau teman dekat kita akan was-was dengan kita, akan takut dengan kita, takut ketika barang-barang miliknya kita curi. Itu akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Misalnya adalah pencurian. Ada perbuatan buruk yang lainnya, pasti ada akibat yang akan kita rasakan. Kemudian perbuatan baik, apa yang akan berbuah ketika kita misalnya kita selalu berdana, memberi kepada orang yang membutuhkan. Apa yang akan terjadi kepada kita? Tentunya berkah kebaikan itu akan melimpah kepada kita. Apa itu? Yaitu kita akan mendapatkan teman yang banyak. Karena apa? Karena kita selalu berbuat baik, selalu berbagi kepada orang lain. Kebahagiaan akan kita rasakan ketika kita melakukan kebaikan. Ternyata saya bisa membantu orang lain. Mereka menjadi kenyang, misalnya ketika kita berdana makanan, memberi makanan, mereka jadi kenyang. Kemudian mereka menjadi sehat, mereka menjadi umur panjang. Nah, dari hal itu maka kebahagiaan akan kita rasakan sehingga akan mengkondisikan kita selalu hidup bahagia. Nah, karma itu dapat dilakukan dari 3 hal ya, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran yang baik akan berakibat kebaikan, pikiran yang buruk akan berakibat keburukan kepada diri kita. Perbuatan yang baik akan berakibat kebaikan kepada diri kita, begitu juga dengan ucapan yang baik juga akan berakibat baik kepada diri kita. Nah, kadang kalau misalnya kita melihat di kalangan masyarakat, kenapa sih kok orang-orang itu kok berbeda-beda? Baik itu dari watak, ya, baik itu dari sikap, baik itu dari mental, bahkan usia, bahkan kedudukan, bahkan perawakan, ya, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Kenapa kok berbeda-beda? Di dalam pandangan agama Buddha, segala sesuatu itu berkat atau adalah salah satu sebab adalah dari karma itu sendiri. Di dalam agama Buddha mengenal yang namanya kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi kenapa seseorang itu kok berbeda-beda? Ada yang bayi baru dilahirkan meninggal. Ada yang ketika seseorang yang sudah berusia yang tua, ya, kok belum meninggal. Kenapa ada orang yang mempunyai cacat mental, cacat fisik, tapi kebanyakan orang juga hidup dengan kondisi yang normal, yang wajar. Kenapa ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi? Kenapa ada orang yang tidak mempunyai kedudukan sama sekali? Kenapa ada orang yang gampang sekali dipercayai sama orang lain? Kenapa ada seseorang yang tidak mudah dipercayai oleh orang lain? Nah, semua itu tergantung oleh karmanya masing-masing. Kita adalah pembuat karma itu. Dan karma itu akan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ketika ada sebab, pasti ada akibat. Seperti bayang-bayang benda yang selalu mengikuti bendanya. Kemanapun kita pergi, karma itu akan selalu mengikuti kita.
kemanapun kita berada, karma itu akan selalu mengikuti kita. Karma tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Karma tidak bisa hangus dari kehidupan kita. Karena karma itu akan terus-menerus ada ketika kita selalu melakukan perbuatan. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau pilih berbuat baik atau pilih berbuat yang buruk? Nah, semua itu tergantung dari kita. Nah, dikatakan karma, ya, karma itu adalah vipaka. Karma sama apa? Karma hasilnya adalah vipaka. Benih yang kita tabur, maka akibat yang akan kita dapatkan. Ketika kita berbuat baik, maka akibatnya akan baik. Ketika kita berbuat yang buruk, maka akibatnya akan buruk. Nah, pemirsa Batam TV yang terkasih, tentunya tetaplah bersama kami dalam program Permata Dhamma. Kami akan kembali sesaat lagi setelah iklan berikut ini. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Permata Dhamma, dan pada kesempatan kali ini tentang hukum karma. Nah, kita sambung lagi ya, tadi tentang karma ya. Dan sekarang penyebab munculnya karma itu dari mana? Di dalam Buddhisme dikatakan sebab dari munculnya karma itu ketika dilandasi dengan kehendak. Nah, kehendak yang bagaimana? Ketika muncul karma itu, ketika misalnya ketika karma baik dilandasi aloba atau perbuatan baik dari tidak serakah, amoha atau tidak membenci, dan adosa tidak mempunyai kebencian. Nah, ketika perbuatan baik misalnya tadi ya, tidak membenci ya, tidak serakah, tidak bodoh, maksudnya bagaimana? Ketika kita tidak serakah misalnya, ketika di masa-masa sekarang ini ya, di masa-masa sekarang ini ketika kita ya di masyarakat banyak orang-orang yang memperebutkan warisan. Nah,
dikatakan hal tersebut dikatakan itu adalah suatu contoh keserakahan yang ada di dalam diri kita. Atau misalnya ketika kita makan makanan yang enak, kemudian kita ingin terus-menerus memakannya, menyantapnya ya, tanpa selesai-selesai ya, ingin nambah. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk keserakahan yang kita miliki. Dan itu masih ada di dalam diri kita. Padahal ketika keserakahan itu muncul ya, kemudian kita lakukan terus-menerus akan menimbulkan penderitaan. Nah, ketika kita tidak serakah ya, tidak berebut kekayaan, tidak makan yang berlebihan, maka hal itu atau kebahagiaan akan kita rasakan. Kemudian kebencian. Ketika kita mempunyai pikiran yang benci atau ucapan yang benci, ucapan kebencian atau perbuatan yang dilandasi dengan kebencian, ya, itu akan berakibat kebencian, ya, berakibat keburukan, berakibat penderitaan. Ketika kita mempunyai pikiran atau perbuatan ataupun ucapan yang dilandasi dengan tidak benci atau tidak dosa, maka perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan akan berimbas atau berakibat baik kepada kita. Apa ketika kita mempunyai tidak benci, misalnya kita tidak menyakiti makhluk hidup, tidak melukai makhluk hidup, kemudian tidak mengujar kebencian, misalnya memfitnah dan sebagainya, atau tidak berpikir yang membenci, misalnya kita memancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kemudian yang ketiga, ketika kita dasar yang ketiga adalah moha, ya, atau dikatakan sebagai kebodohan batin. Kebodohan batin atau dikatakan dasar atau munculnya karma buruk, moha, kemudian munculnya karma baik, amoha. Nah, amoha ini dikatakan sebagai tidak bodoh. Tidak bodoh itu dikatakan bukan tahu bahwasanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2, tetapi tidak bodoh itu tahu ketika perbuatan yang kita lakukan, misalnya perbuatan buruk yang kita lakukan, sedang kita lakukan, kemudian kita tahu bahwasanya perbuatan itu adalah tidak baik, akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain, maka kita akan langsung memutusnya, menghentikan perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan buruk yang kita lakukan, ucapan buruk yang kita lakukan. Jadi amoha itu adalah perbuatan baik itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kita berpikir yang baik, kita berbuat yang baik, kita berucap yang baik. Kemudian ketika moha atau dikatakan sebagai kebodohan batin, ya, kita tentunya pikiran pun juga pikiran yang bodoh. Pikiran yang bodoh itu bagaimana? Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dilakukan, mana yang tidak patut dilakukan, mana yang patut kita kerjakan, mana yang tidak patut kita kerjakan. Kita nggak tahu sama sekali, itu dikatakan sebagai kebodohan. Mana ucapan yang patut kita ucapkan, mana yang tidak patut kita ucapkan, nah itu dikatakan sebagai kebodohan juga. Mana yang patut kita perbuat dan mana yang tidak patut kita perbuat, nah itu juga termasuk kebodohan batin juga. Dan ketika kita sering ketika muncul yang namanya aloba, adosa, dan moha, maka kebaikan-kebaikan akan terjadi kepada kita. Tetapi ketika kita selalu muncul yang namanya loba, dosa, dan moha, maka keburukan-keburukan akan selalu menimpa kepada kita. Nah, kita ini adalah pemilik karma dari kita sendiri. Kita ini adalah pewaris dari karma kita sendiri. Kita seperti ini, ya, sekarang ini, yang terjadi kepada diri kita ini adalah karma kita sendiri. Karma itu adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Baik ataupun buruk yang kita lakukan, itu akan berbuah kepada diri kita. Baik di kehidupan saat ini, ataupun kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan perbuatan yang kita lakukan saat ini akan berakibat di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Dikatakan bahwasanya karma yang saat ini yang terjadi sama diri kita itu adalah cerminan atau hasil perbuatan dari karma masa lampau. Dan karma yang akan datang bagaimana? Tergantung apa yang telah kita lakukan saat ini. Misalnya 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi kepada kita? Ya, tergantung dari perbuatan yang kita lakukan saat ini. Seminggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, atau kehidupan selanjutnya setelah
saat ini? Ya tergantung dari perbuatan yang kita lakukan saat ini. Ketika kita berbuat baik, maka akan berakibat baik. Ketika berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan penderitaan. Maka jangan heran ketika kenapa kita itu berbeda-beda, baik itu watak, tingkah laku, ya, kemudian kesuksesan, ketampanan ataupun kecantikan, kedudukan tinggi, ya, dan lain sebagainya. Ya kita tidak boleh iri dengan kondisi-kondisi seseorang. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena semua itu akibat dari karmanya masing-masing. Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Akibat hasil dari karma-karma baik yang telah dilakukan atau karma buruk yang telah dilakukan. Ketika seseorang misalnya di kehidupan lampau suka membunuh, maka di kehidupan sekarang ya jangan heran ketika kita selalu sakit, gampang mudah sakit, ya sering sakit, atau umur kita pendek. Dan kenapa misalnya kok sekarang itu ada orang yang cantik, ganteng, ya, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Nah itu karena akibat di karma lampau. Misalnya ketika orang yang cantik, ganteng, nah di kehidupan masa lampau itu bagaimana? Apa yang telah dia lakukan? Yang telah dia lakukan misalnya tidak mudah marah, tidak mudah emosi, ya, tidak mudah iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah itu akan mengkondisikan kita dengan penampilan yang ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Dan kenapa ada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan rendah? Nah itu juga akibat dari karma masa lampau. Apa yang telah dia lakukan? Misalnya ketika kita mempunyai kedudukan yang tinggi, ya karena masa lampau kita sering berdana, sering memberi, sering berbagi kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Sehingga di kehidupan yang sekarang kita akan selalu berkecukupan, selalu berkelimbangan harta. Kenapa? Karena kita selalu melakukan perbuatan baik melalui berdana. Nah, kenapa kadang ada orang yang sudah bekerja banyak, pagi, siang, sore, malam, bahkan pergi pagi, pulang pagi, tetapi harta kekayaan itu tidak terkumpul-kumpul, ya karena salah satunya mungkin kita tidak bisa memanage uang, yang satunya kayak karena di kehidupan yang lampau, karena kita suka mencuri dan lain sebagainya, berakibat sekarang ya kita akan selalu kekurangan dan lain sebagainya. Nah itu adalah akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan. Intinya ajaran Sang Buddha mengatakan bahwasanya janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Nah ketika kita selalu berbuat baik, rajin-rajinlah terus berbuat baik, maka kebaikan akan selalu ada kepada kita, akan selalu berbuah kepada kita. Ketika kita selalu melakukan perbuatan buruk terus-menerus, maka penderitaan akan selalu datang kepada kita. Karena si pembuat atau si penanam benih tersebut akan menuai hasil yang kita tanam, buah yang akan kita tanam, yang kita tanam. Ketika kita menanam mangga, kita akan memetik mangga. Ketika kita menanam padi, kita akan memetik padi. Ketika kita menanam semangka, kita akan memetik semangka. Bukan ketika kita menanam padi, kita memetik pisang. Bukan seperti itu, tapi ketika kita menanam padi, akan memetik padi. Nah, begitulah kerja karma. Karma ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa hangus, tidak bisa hilang, dan tidak bisa dihapus, karena karma itu akan selalu mengikuti kita. Diibaratkan seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti bendanya. Ketika pergi kemanapun, ya karma itu akan selalu mengikuti kita. Ke tempat manapun, ya karma itu akan selalu mengikuti kita. Dan yang melindungi kita adalah karma kita sendiri. Siapa yang melindungi kita adalah karma kita sendiri. Kita sukses, kita sehat, kita kaya raya, kita bahagia, itu adalah hasil dari karma kita sendiri. Maka dari itu, rajin-rajinlah untuk berbuat baik, karena kebaikan atau perbuatan baik ini akan berakibat baik kepada diri kita, akan membawakan kebahagiaan bagi diri kita, akan berdampak kebahagiaan bagi diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kebaikan
kita terapkan, kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan itu akan selalu mengikuti kita. Karena karma, ingat Bapak Ibu dan pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, karma itu tidak bisa dihilangkan, karma itu tidak bisa dihapuskan, dan karma itu akan selalu mengikuti si pembuatnya. Kemanapun kita pergi, kapanpun kita pergi, karma itu akan selalu mengikuti kita. Maka dari itu, rajin-rajinlah untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan akan menimbulkan kebahagiaan, kebaikan akan membawa kebahagiaan, sedangkan keburukan akan membawa kita ke penderitaan. Maka dari itu, rajin-rajinlah untuk selalu berbuat baik. Nah, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Ya, tentunya dan semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, selalu dilimpahkan kesejahteraan, selalu dilimpahkan kebahagiaan. Saya, Pandita Eko Winarno, dalam program Permata Dhamma, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.